Selamat siang untuk Bapak dosen Pak Kris Nanto dan asdos saya itu Kak Valeri yang sudah memberikan saya materi tentang gaya-gaya internal batang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang soal yang diberikan oleh Pak Kris tentang gaya-gaya internal batang yang berjumlah satu soal. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Farel Anandra, saya berizin PM 2506-3583. Oke, langsung saja. Oke, untuk itu soal satu yaitu sebuah batang yang dimana di titik A itu adalah sebuah tumpuan sendi, yang di B adalah tumpuan roll. Nah, di sini untuk beban meratanya itu sebesar 800 Newton per meter. Dan momen antara titik A ke B itu berkisar 4,2 kilonewton kali meter. Dan dia ada berlawanan arah. Nah, maka kita tentukan nilai dari A horizontal dan A vertikal karena dia adalah tumpuan sendi. Dan kita mencari nilai tumpuan B itu roll yaitu BV atau B vertikal. Setelah itu mari kita mencari nilai gambar SFD dan BMD. Oke, langkah pertama kita mencari nilai dari sigma momen A yaitu sama dengan 0. Kita kumpulkan berarti dia simpulkan bahwa di titik A ini untuk horizontal bernilai 0. Maka A vertikal dikali 0 ditambah dengan 800 Newton meter kali 3. Karena di sini beban meratanya itu dengan jarak dari jarak awal yaitu sampai akhir itu 3. Dan dikali dengan 3,5. Kenapa? Karena di sini kita lihat titik tengahnya yaitu sebesar 1,5 meter. Maka ketika kita menjumlahkan dari titik A ke titik tengah ini maka menjadi 3,5 meter. Ditambah dengan 4,2 kilonewton, kita ubah ke newton menjadi 1000 newton. Jadi 4,2 dikali 1000 newton kali M dikurang dengan total jarak dari A ke B yaitu min 9 meter dikali BV sama dengan 0. Maka untuk nilai BV-nya adalah 12.600 dibagi 9 sama dengan 1.400 Newton. Nah, kita mencari nilai AV lagi, yaitu kita mengambil dari sigma momen B sama dengan 0. Sama seperti tadi, berarti BV dikali 0 ditambah 4,2 dikali 1000 N kali M dikurang dengan 8.000 Newton per meter dikali 3 meter dikali 4 meter ditambah 1,5 meter. Ingat tadi di sini kan karena totalnya 2 meter. Sedangkan di sini adalah 4 meter. Maka 4 ditambah dengan titik tengah ini 1,5 meter. Kurang dengan 9 meter kali AV. Maka untuk kita dapatkan nilai AV-nya adalah 1000 Newton. Nah, ini adalah bentuk diagram bebasnya. Nah, setelah kita menentukan diagram bebas, kita tentukan nilai dan gambar SFD. Dimulai dengan posisi dari titik A. Maka pengamatan dilakukan sejauh X berjalan dari A. Jadi X di posisi A itu tetap 1000 Newton. Dan dia tidak ada pergerakan dari horizontal karena tadi nilai horizontal itu adalah 0. Lalu ketika X bergeser sejauh 2 meter, dia akan tetap sama bernilai dengan 1000 Newton. Nah, ketika X bergeser lagi sejauh 2 meter sampai 5 meter, itu akan menghasilkan min 1400. Kenapa? Karena di sini ada beban merata. Maka Fx yaitu 1000 Newton dikurang dengan 800 Newton per M dikali dengan 3 meter. Jadi 1400 Newton. Nah, kita geser lagi X sejauh dengan 5 sampai 9 meter. Itu
dengan total 1400 Newton. Karena dia adalah bidang datar, jadi nilainya tetap min 1400 Newton. Nah, ketika X menyentuh posisi B, kita lihat di sini nilai dari BF-nya ada 1400. Maka untuk nilai totalnya adalah 1400 Newton dan bernilai positif. Nah, di sini maka untuk gambarnya adalah seperti ini. 2 meter itu berada di 1000, dia akan menjadi datar. Dan ketika dia menyentuh 3 meter, dia akan menjadi turun garis miring karena dia mempunyai beban merata. Jadi dari 3 dari 5 sampai 7 itu akan nilainya tetap min 1400. Dan tadi kita lihat terakhir di sini adalah ketika X menentukan posisi B itu plus 1400, maka dia akan kembali ke atas menjadi nilai 0. Lalu selanjutnya adalah BMD. Pengamatan dilakukan sejauh X berjalan dari A. X di posisi A yaitu adalah 1000 Newton. Karena dia tetap 1000 Newton karena nilai apinya itu 1000. Nah, ketika X berjalan sejauh 2 meter lagi, dia akan mendapatkan nilai Fx sama dengan 1000 Newton dikali 2 meter. Kenapa dikali 2 meter? Karena di BMD itu kan momen lentur, maka kita mengkalikannya dengan jarak dari total momen ini. Jadi tadi yang X berjalan sejauh 2M itu menjadi 2000 Newton kali meter. Nah, ketika X berjalan sejauh 2 meter sampai 5 meter, maka kita bisa dapatkan Fx sama dengan 5 meter dikali 1000 Newton dikurang dengan beban merata tadi, yaitu 800 Newton per meter, kali 3, dikali dengan total dari jarak ini, dikali dengan titik tengahnya. Jadi 3,5. Maka bisa kita hasilkan dapat Fx sejauh 2 meter sampai 5 meter, yaitu 1400 Newton meter. Nah, di sini kan ada dua pengertian. X sebelum momen terjadi dan X sesudah momen terjadi. Jadi, ketika kita mencari nilai X berjalan sejauh 7 meter sebelum momen, kita bisa menyimpulkan bahwa Fx sama dengan 1000 Newton dikali 7 meter dikurang dengan beban merata dikali dengan total jarak dari 2 sampai titik tengahnya. Dan mendapatkan hasil total min 1400 Newton meter. Nah, terus kita cari lagi yaitu X berjalan sejauh 7 meter sudah momen. Ini mengartikan bahwa sebelum momen tadi itu dia berkisar nilai 6,99 meter. Maka beban yang diacu itu mempunyai dua, yaitu sebelum dan sesudah. Nah, X berjalan sejauh 7 meter sudah momen. Fx sama dengan min 1400 Newton meter ditambah 4,2 dikali 1000 Newton kali M sama dengan menghasilkan nilai sejauh 7M sudah momen yaitu 2800 Newton kali meter. Nah, setelah X berjalan sejauh 9 meter, kita akan mendapatkan hasilnya yaitu Fx sama dengan 1000 Newton dikali 9M dikurang dengan beban merata dikali 9 dikurang 3,5 itu dari titik tengah titik jarak ini ke titik tengah ditambah 4200 Newton meter, maka akan menghasilkan 0. Nah, sebelum kita menggambarkan ini kan karena dia beban merata mempunyai garis miring di bagian SFD itu memiliki garis miring, maka ketika di BMD itu dia akan menjadi parabola. Nah, ketika di parabola kan kita harus mencari puncak lengkungannya. Sebelum kita mencari lengkungannya, kita mencari dulu jarak awal beban merata, yaitu gaya X di posisi A dibagi beban merata, sama dengan 1000 Newton dibagi 800 Newton per meter, sama dengan 1,25 meter. Maka untuk puncak lengkungannya adalah 1,25 meter ditambah 2 sama dengan 3,25 meter. Dan ini terjadi karena sebelum titik tengah ini, titik tengah tadi total 3,5. Karena tadi ketika kita membagikannya hasil 1,5, maka total jarak dari ini ditambah dengan 1,25 tadi. Nah, untuk Max-nya yaitu
3,25 dikali 1000 dikurang 1000 dikali 1,25 meter per 2. Maka untuk nilai titik puncaknya itu 2,2625. Di sini ada gambarnya 2 meter awal itu adalah 2000 Newton. Untuk puncaknya yaitu 2625 di sekitaran 2 sampai 5. Lalu 2 sampai 5. Lalu ketika di sejauh 5 yaitu mendapatkan 1400 Newton kali meter, dan ketika di beban sebelum momen itu mendapatkan min 1400 Newton kali meter, dan sesudah momen itu 2800 meter, dan ketika 9 akan kembali ke 0. Begitulah penjelasan tentang gaya-gaya internal batang ini. Semoga dapat dipahami dan jelas. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Selamat siang.